buat saya ini adalah pidato yang best ever gitu ya untuk Indonesia, dan juga pidato yang sangat powerful speech gitu saya menyebutnya. Dan sudah 3 hari tapi kebanggaan kita dan narasi-narasi yang ada di publik sangat bangga dan optimis dan juga semangat menyambut dan melihat pidatonya Pak Prabowo. Jadi kenegarawanan beliau teruji dalam pidato dalam sidang tertinggi PBB yang ke-80 itu ya. Dan tentu saja mengingatkan kembali ke pidato-pidato sebelumnya di era kepemimpinan negara ini yang sudah berjalan sejak Bung Karno begitu. Dan kalau kita membaca di media juga banyak yang menyamakan dengan powerfulnya Bung Karno di podium PBB tersebut. Dan tentu saja pidatonya Bapak Prabowo 3 hari yang lalu adalah terkait dengan situasi politik aktual pada saat ini, khususnya tentang Indonesia di dunia global dan juga sikap-sikap politik yang ingin disampaikan begitu. Dan yang jelas bahwa kalau dari gestur beliau menang sekali, intonasi pun sangat oke begitu ya. Kalau secara tampilan seperti itu saya ingin mengatakan mungkin 10 tidak boleh ya, 10 kan milik Tuhan, jadi 9 gitu, 9,5 lah gitu ya, 9,9 oke gitu. Dan gestur, kemudian juga intonasi, dan kemudian yang saya sebut powerful itu karena all the packaging itu memperlihatkan seorang negarawan yang membuat kita sebagai warga negara Indonesia itu bangga begitu. Dan kebanggaan itu pun tidak dimiliki oleh kita saja, tapi negara-negara lain yang di situ pun kelihatannya ikut surprise begitu ya dengan pidato tersebut dan memberikan standing applause yang panjang. Dan tentang substansinya sendiri, saya kira sangat kuat dan pastinya karena berbicaranya sangat fluent, sangat mengalir, pasti semuanya lahir dari ide-idenya Pak Prabowo sendiri dan apa yang ada di yang menjadi keinginan beliau untuk berbicara di forum internasional tersebut. Hal lain yang pertama disampaikan adalah tentang sikap politik Indonesia. Kita tidak disebutkan di situ, tapi kita melihat bahwa sikap politik Indonesia yang bebas aktif dan juga non-blok itu kelihatan banget dengan statement terakhir beliau yang beliau taruh terakhir tentang Palestine itu begitu sebagai gongnya. Dan apa yang beliau sampaikan itu sudah mengamanatkan ya, sesuai dengan konstitusi kita yang mengatakan bahwa menolak penjajahan dan mendorong ketertiban di muka dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan itu sudah disampaikan. Dan surprisingly-nya again itu bahwa Bapak Prabowo menyampaikan dengan two-state solution itu yang membuat orang tiba-tiba kaget lagi gitu ya. Karena buat saya juga surprise sih sebetulnya waktu mendengar itu, gitu ya, berani banget. Tapi memang kalau prinsipnya kan kekerasan hanya melahirkan kekerasan. Jadi sampai Bapak Presiden itu menyebut dengan two-state solution atau solusi 2 negara. Ini adalah juga cerminan dari tokoh yang beliau hormati, yang menjadi ikonnya, mungkin juga contoh berpolitiknya seperti Nelson Mandela begitu. Jadi dengan cara memaafkan, dan itu juga kelihatan sekali dengan apa yang terjadi di politik dalam negeri yang beliau lakukan begitu ya, yang beliau kerjakan begitu ya. Jadi dengan politik merangkul, dan ini juga satu keberanian yang luar biasa ketika menyampaikan two-state solution tersebut, memerdekakan Palestina tapi juga tidak berbalik untuk memusuhi Israel dan melakukan kekerasan terhadap Israel begitu. Saya kira ini patut diapresiasi dan ini menjelaskan betul politik non-blok ya, politik bebas aktif yang kita menjadi prinsip negara kita ini dilakukan dengan statement beliau tentang two state solution itu.